membacakan materi yang merupakan pertemuan terakhir ya untuk psikologi sosial. Setelah itu kalian bisa langsung konsentrasi untuk ujian akhir semester yang ternyata diadakan pada hari Senin besok ya, tanggal 3 Januari. Sorry, sorry, masih minggu depan ya? Minggu depan ya? Berarti kalian masih ada waktu untuk ini apa? Menenangkan diri ya. Jadi psikologi sosial itu kalau nggak salah Senin 3 Januari jam 8 pagi gitu. Nah, jadi kalian masih ada waktu untuk apa ya? Ya, sebelum ujian tuh kan biasanya cooling down ya gitu. Nah, oke, pada pertemuan hari ini aku akan membahas mengenai orientasi faktor penguat ya. Sebenarnya orientasi faktor penguat ini mungkin kalian agak gini ya, kok beda ya sama konsep-konsep yang biasa dijelasin sama Bu Putu misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini memang diambil dari buku Sarlito Wirawan yang terbitannya Raja Wali itu kalau nggak salah ya. Raja Grafindo apa Raja Wali aku lupa ya itu pokoknya. Raja Wali atau Raja Grafindo itu aku lupa. Nah, itu sebenarnya ada banyak teori-teori yang menjelaskan tentang psikologi sosial. Jadi itu kayak apa ya? Kayak pakemnya gitu loh. Nah, itu. Jadi tapi aku hanya akan menjelaskan nggak semuanya ya. eh, ini mengenai faktor penguat ya, gitu. Oke, orientasi faktor penguat ini adalah sebuah teori yang menjelaskan pada intinya ya, yang menjelaskan mengenai bagaimana sih perilaku perilaku manusia itu bisa terjadi gitu loh. Maksudnya kenapa gitu loh, apa yang membuat seseorang bisa melakukan perilaku A, B, C, D gitu ya. Nah, makanya orientasi faktor penguat ini lebih dinamakan sebagai teori behaviorisme. Mari kita lihat latar belakang sejarah dari orientasi faktor penguat. Eh Kalian mungkin masih semester 1 gini kayak ini ya, kayak kayak apa ya? Mungkin masih terdengar asing gitu ya. Atau juga mungkin enggak ya kalau kalian sudah belajar psikologi dasar gitu. Mohon kalau aku menjelaskan sesuatu kalau kalian mau komen, komen ya di chat gitu. Mungkin kalian sudah belajar psikologi dasar, aku nggak tahu kalian sudah belajar atau belum, tapi pasti mulai akan familiar dengan kata-kata behaviorisme gitu. Nah, eh jadi orientasi faktor penguat ini merupakan salah satu teori yang dihasilkan dari aliran behaviorisme ya. Ini didirikan pada tahun 1913 di Amerika Serikat ya oleh J.B. Watson pada tahun 1878 sampai dengan 1958 gitu. Nah, Watson ini berpendapat bahwa supaya psikologi itu tetap ilmiah, maka psikologi itu harus objektif, ya. Objektif itu artinya apa adanya. Kita tidak boleh memberikan unsur penilaian atau memasukkan unsur-unsur persepsi di dalam perilaku gitu loh. Itu makanya harus objektif. Nah, supaya tetap objektif, maka psikologi ini harus fokus pada atau harus fokus mempelajari tingkah laku yang hanya nampak mata, yang overt gitu, yang kelihatan gitu loh. Misalnya perilaku makan, berjalan gitu ya, bersalaman itu kan kelihatan ya, bisa dilihat misalnya. Oh, Alfa salaman sama Bu Putu misalnya, itu kan kelihatan gitu loh. Nah, itu. Jadi kalau menurut Watson ini bahwa supaya psikologi itu tetap objektif, maka psikologi fokusnya harus pada tingkah laku yang nampak mata. Sebaiknya tidak memfokuskan diri pada konsep-konsep subjektif gitu loh. Ya, misalnya seperti perasaan. Perasaan itu kan sangat subjektif ya. Misalnya, ada orang yang kelihatannya senyum terus tapi padahal hatinya sedih gitu. Itu kan sangat subjektif ya. Tapi ada orang yang memang dia sedih, ya dia ekspresinya sedih gitu loh, ya. Jadi ada orang yang menurut
menurutnya sedih itu ya nggak usah terlalu dipikirin, tapi ada juga yang sedih itu harus sedih sebanget-bangetnya gitu loh. Nah, itu kan sangat subjektif ya gitu. Mungkin mungkin buat orang-orang yang pecinta kucing ya, kalau kucingnya mati, dia bisa berduka sampai 6 bulan mungkin. Nah, tapi kalau buat aku misalnya yang nggak terlalu suka kucing ya, karena misalnya nggak tahan debunya gitu ya, mungkin ngeliat orang yang, "Ya Allah sampai segitunya kucingnya mati, sampai segitunya," gitu ya, sampai yang, kucel, layu, dan lain-lain sebagainya gitu, kok bisa ya? Nah itu, karena yang namanya perasaan itu kan sangat subjektif gitu loh, sehingga menurut psikologi itu kita nggak usah fokus ke situ, jadi fokusnya pada perilaku yang nampak mata gitu. Karena kalau perilaku berdiri, itu orang tahu berdiri itu kayak apa, berjalan, bersalaman gitu loh, kayak gitu ya. Nah, sehingga harus fokus pada itu gitu loh. Jadi kayak konsep subjektif seperti perasaan, emosi, penghayatan gitu itu harus dihindarkan. Psikologi tidak berfokus pada hal-hal yang tidak nampak mata gitu. Nah, dari situ Watson kemudian memusatkan diri untuk mempelajari bagaimana sih hubungan rangsang dengan tingkah alpha next ya gitu. Nah, mempelajari bagaimana hubungan rangsang dan tingkah laku balasannya gitu. Jadi menurut Watson ini setiap tingkah laku itu pada hakikatnya merupakan tanggapan atau respon terhadap sebuah stimulus gitu. Sehingga rangsang ini akan sangat mempengaruhi tingkah laku. Jadi dengan kata lain ya guys ya, eh, teori aliran behaviorisme ini menjelaskan bahwa setiap perilaku itu akan sangat dipengaruhi oleh stimulusnya gitu loh. Jadi stimulusnya apa gitu loh. Ya, maka akan menampilkan perilaku apa begitu. Nah, makanya eh behaviorisme ini biasa dikenal dengan teori rangsang balas atau stimulus respons teori gitu. Oke, next. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh sebelum Watson ya, di antaranya Pavlov, Bechterew, lalu Thorndike gitu. Itu banyak sekali. Mereka juga mengajukan teori-teori tentang tingkah laku instrumental misalnya. Bechterew itu mengajukan juga tentang teori belajar menghindar menjauh gitu loh. Lalu ada Pavlov mengenai hukum penguat atau law of enforcement dan Thorndike gitu loh. Nah, prinsip dari teori dan hukum-hukum Pavlov, Bechterew, dan Thorndike ini adalah bahwa apabila sebuah rangsang memberikan akibat yang positif, ya, atau memberikan hal-hal yang menyenangkan untuk si pelakunya, maka biasanya tingkah laku itu akan diulangi pada kesempatan lain gitu loh. Di mana ketika rangsang yang sama timbul. Tapi sebaliknya, kalau misalnya rangsang memberikan akibat yang negatif gitu ya, maka eh, hal tersebut akan dihindari gitu. Misalnya kalau kayak anak kecil misalnya eh, buang sampah pada tempatnya misalnya gini kayak Dek, ini tolong dong buang tempat sampah gitu. Terus ketika dia dibuang sampah, terus kita puji, pintar ya, terus kita kasih permen. Nah, karena itu menimbulkan apa efek yang positif untuk si anak kecil itu, maka ketika dia ada sampah, nanti dia akan mengulangi tingkah laku yang sama gitu. Ya, jadi dia akan membuang sampah pada tempatnya. Karena membuang sampah pada tempatnya kemarin aja aku dapat permen. Nah, ini pasti aku juga akan dapat permen gitu. Atau sebaliknya ketika misalnya eh, anak kecil misalnya nakal atau apa lalu kita berikan punishment karena dia tahu itu tidak menyenangkan untuk dirinya, maka besoknya ya nggak akan diulangi gitu. Nah, next ya. Nah, sehingga Watson ini sangat berperan
merupakan tokoh yang sangat berperan dalam, perkembangan teori rangsang balas gitu. Di situ dia mengukuhkan aliran, behaviorisme gitu. Nah, eee, lalu seiring dengan berkembangnya teori siapa nih, Watson, muncul tokoh-tokoh yang lain, misalnya Hull, Skinner gitu ya. Nah, tapi perbedaannya adalah apa ya, bedanya ini antara Skinner sama Hull ya. Skinner sih setuju sama Pavlov bahwa sorry, sama Watson bahwa perilaku itu ya harus yang nampak mata. Nah, kalau Hull ini masih mengakui bahwa ada proses yang tidak nampak mata juga gitu yang harus diperhatikan ketika kita bicara mengenai tingkah laku balas gitu loh. Aduh ini aku mohon maaf kok ini slide-nya coba next Alfa. Ini Desvira, ini slide di kalian juga itu ya bleber-bleber gitu ya? Tulisannya jadi besar gitu ya? Oh, oh ya. Coba nanti aku cek lagi ya di slide aslinya. Ini sih mungkin karena di PDF gitu kali ya. Oke. Nah, ini beberapa istilah dan pengertian dari teori-teorinya behaviorisme, ada rangsang atau stimulus. Nanti guys, kalian masih semester 1, nanti semester 2, 3 tuh akan sangat sering atau familiar mendengar yang namanya behaviorisme, lalu rangsang, stimulus gitu, respon, itu nanti akan sangat biasa. Jadi mungkin sekarang masih agak bingung ya, tapi nggak apa-apa nanti kalau sudah semesternya sudah semakin matang, itu udah semakin nyambung gitu loh. Nah, misalnya stimulus, ini peristiwa yang terjadi baik di luar maupun di dalam tubuh individu. Misalnya perut yang kosong itu akan mengakibatkan kita mau ngapain. Kalau kalian perutnya kosong, kelaparan, kira-kira kalian ngapain? Cari makan, ya kan? Pasti cari makan dong, lapar gitu. Tapi ada juga yang, "Aduh perutku lapar nih, tapi udah malam, udah jam 11 misal, ah tidur aja ah." Nah itu bisa. Stimulusnya sama, tapi perilaku yang muncul itu bisa berbeda-beda gitu ya. Ada, orang yang, "Ih ada makanan enak-enak," kalau kita kan pengennya makan, ini enggak, "Ah enggak, jangan-jangan aku lagi diet," gitu. Nah itu ya guys, jadi stimulus yang sama belum tentu akan menghasilkan tingkah laku yang sama gitu. Nah sehingga di sini next ada 3 fungsi rangsang dari Skinner, yaitu fungsi rangsang yang pertama adalah sebagai pembangkit ya atau elicitation, eee, di mana elicitation ini lebih ke stimulus yang langsung menimbulkan tingkah laku balas. Misalnya kalau kalian, eee perutnya keroncongan, terus nyium bau bakso, aduh udah, apa ya, oh kalau bakso kayaknya kurang ya, misalnya kayak ngelihat orang makan mangga muda, itu kan udah langsung ya, air liurnya tuh langsung, gitu ya, langsung cer gitu ya. Nah itu fungsi rangsang, jadi bisa menjadi sebuah pembangkit gitu loh, refleks aja gitu ya, langsung langsung otomatis gitu kita keluar air liur gitu. Bukan kepengen tapi gimana ya, ngelihatnya aja pokoknya bukan belum berarti kepingin, tapi itulah yang namanya, fungsi rangsang. Dia bisa membangkitkan sesuatu, eee, tingkah laku itu dengan sangat cepat gitu. Tapi ada juga, fungsi rangsang yang berikutnya yaitu diskriminasi. Ini, tingkah laku balas yang tidak segera muncul. Jadi rangsang ini hanya merupakan pertanda akan datangnya rangsang pembangkit gitu loh. Jadi kalau discrimination ini, kalau tadi elicitation kan begitu lihat orang makan mangga muda kita langsung merespon ya. Nah kalau discrimination ini, istilahnya respon yang terlambat gitu loh, ya. Misalnya, kalian lagi nonton TV malam-malam, terus ada tek 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 gitu, ah nasi goreng, udah tek 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 lama gitu, kita nggak langsung yang kepengen gitu loh, tapi setelah ngelihat temen kita beli, misalnya beli nasi goreng, "Wah, enak banget nih, beli ah," gitu. Nah, itu namanya discrimination. Jadi, ketika dengar suara tek-tek nasi gorengnya tuh nggak kepingin, tapi begitu ngelihat wujudnya, kepingin gitu loh.
ya. Jadi tingkah laku balas yang tidak segera, muncul. Makanya kan responnya orang-orang bisa gini, kamu sih salahnya nggak mau pesen dari tadi," nah gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Lalu ada, fungsi yang ketiga yaitu penguat atau reinforcement. Ini rangsang yang berfungsi untuk memperkuat atau memperlemah gitu loh. Itu fungsi rangsang ya. Jadi bisa memperkuat atau memperlemah. Kalau kita mau memperkuat maka berikan reward, tapi kalau kita mau memperlemah maka berikan punishment gitu loh. Misal kalau seorang anak sudah belajar ya otomatis dia akan mendapat pujian. Ketika dia dapat pujian maka besoknya dia akan semakin giat belajar. Tapi kalau misalnya itu akan memperkuat ya. Tapi kalau misalnya anak yang mencuri, nah itu kan harus dilemahkan ya karena tidak positif gitu. Nah, sehingga harus diberi hukuman gitu loh. Dengan demikian anak itu tidak mau mencuri lagi gitu. Itu fungsi dari reinforcement. Next. Nah, ini sih ada beberapa istilah-istilah tambahan ya untuk behaviorisme yaitu dorongan atau drive gitu. Drive ini lebih ke energi atau daya yang menggerakkan kita untuk gitu loh. Misalnya makan bareng, ada yang beli bakso, ada yang pilih sate, ada yang lontong opor gitu loh. Nah, kenapa? Itu drive. Karena ya energinya itu mengarahkan untuk aku maunya sate, aku maunya bakso, misalnya kayak gitu. Itu karena ada kebutuhan-kebutuhan itu tadi gitu ya. Lalu nah tapi kadang ya kebutuhan dan dorongan itu tidak selalu berjalan searah. Ada kalanya berjalan tidak searah. Misalnya kita lewat di toko pakaian dan sebenarnya butuh nih ya, maka kita akan mampir dan membeli pakaian tersebut. Tapi juga sebaliknya gitu loh. Kita lewat toko pakaian, kita butuh, tapi kita belum tentu mampir dan membeli pakaian. Nah, itu. Jadi kadang kebutuhan dan dorongan itu seringkali berjalan tidak searah gitu loh. Aku sering tuh kayak gitu, misal pengen beli baju gitu, misalnya lewat lewat toko gitu, belum tentu beli gitu loh. Nah, padahal butuh nih gitu misalnya, tapi belum tentu beli gitu loh. Nah, itu kadang tidak searah ya. Lalu ada generalization, proses di mana sebuah rangsang menimbulkan balas yang pernah dipelajari. Jadi generalisasi ini penyamarataan ya. Misalnya ketika anak kecil bertemu ibunya dan mengatakan perempuan, maka ketika dia bertemu dengan kakak perempuannya dan bibinya, dia akan mengatakan perempuan pada setiap orang yang berjenis eee, mempunyai ciri-ciri yang sama gitu. Kayak Raska nih anakku misalnya, iya kayak Raska, gini, "Ini cantik, Aka cantik." "Oh bukan, Aka ganteng." Oh, terus nanti dia akan bilang, "Ayah ganteng," gitu, "Bunda cantik," misalnya kayak gitu. Jadi, eee, dia mempelajari ciri-ciri khusus, pada ciri-ciri seperti apa dia harus mengatakan bahwa ini ganteng, dan pada ciri-ciri apa dia akan mengatakan ini cantik gitu, ya. Ini adalah proses generalization. Oke, next. Nah, ada 2 jenis dorongan pada manusia menurut, Dollar dan Miller, yaitu dorongan primer ya, dorongan primer. Ini dorongan yang semua orang tuh punya gitu ya, semua orang itu punya. Misalnya karena dorongan primer ini kan dorongan bawaan kita sebagai manusia. Misalnya lapar ya, semua orang pasti lapar, pernah lapar gitu ya. Sakit, pasti pernah sakit, pernah haus dan maaf, seks gitu, semua orang pasti membutuhkan itu. Dorongannya sama, semua orang sama. Tapi ada juga yang namanya dorongan sekunder. Nah, ini dorongan-dorongan yang menurutku sih belum tentu setiap orang tuh punya dorongan juga seperti dorongan yang sama besarnya gitu loh. Misalnya kayak, dorongan untuk mendapatkan, pujian gitu ya, ada ya. Mungkin buat orang-orang yang berkepentingan gitu ya, dia akan cari buka terus-terusan. Tapi ada juga orang yang bekerja misalnya, ya udahlah berusaha melakukan yang terbaik gitu.
Nah, itu menurutku berbeda-beda kalau untuk dorongan sekunder gitu loh ya. Oke, next. Nah, teori rangsang balas ini juga bisa digunakan untuk menerangkan sikap ya. Kita pernah pelajari sikap itu apa ya? Sikap itu apa? Kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu kalau menghadapi rangsang tertentu. Jadi, eee, contohnya seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap makanan pedas, itu biasanya akan selalu, mengambil atau membeli makanan yang, pedes gitu loh ya. Dan sebaliknya, kalau orang nggak suka pedes, ya, maka dia tidak akan memilih makanan-makanan yang pedes juga gitu loh. Contoh kalau kayak kita suka pedes kan, kalau kita suka pedes iya sayang, kalau misalnya kita suka pedes terus, eee, makan kan pasti beli nasi goreng itu pedes banget gitu loh, misalnya kalau kayak aku gitu, pedes banget, terus apalagi gitu, pokoknya segala apa apa, segala macam makanan itu pasti pedes gitu. Tapi, kalau orang yang nggak pedes, kalau dia nggak suka pedes ya kalau pesan makanan pasti tidak pedas gitu ya. Nah, lalu next, ada 4 asumsi dasar menurut Bohm tentang teori untuk menerangkan terbentuknya sikap ya. Yang pertama adalah setiap tingkah laku baik verbal maupun sosial ya, itu adalah, sesuatu yang bebas dan berdiri sendiri, bukan refleksi dari sikap, sistem kepercayaan, atau dorongan, atau keadaan-keadaan tersembunyi yang lain gitu. Ya, jadi, setiap tingkah laku itu mau baik verbal atau sosial, kalau asumsi yang pertama menyebutkan bahwa itu berdiri sendiri gitu. Tidak ada hubungannya dengan sikap, dengan sistem, dengan dorongan dan lain-lain. Lalu, rangsang dan tingkah laku balas adalah konsep untuk menerangkan suatu gejala tingkah laku ya. Aduh ini agak kok kepotong gini ya. Oke. Lalu, prinsip-prinsip hubungan rangsang balas itu sebenarnya hanya sedikit gitu loh. Menjadi nampak bervariasi karena ya lingkungan di tempat kita tuh kan bervariasi ya, sehingga, hubungan rangsang balas yang terjadi pun, jadi terlihat bervariasi gitu. Nah, lalu ada 2 macam hubungan fungsional yang terjadi dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah hubungan fungsional di mana terdapat kontrol penguat dan hubungan fungsional yang terjadi jika tingkah laku balas hanya mendapatkan ganjaran pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi kalau hubungan fungsional, di mana terdapat, reinforcement control ini adalah terjadi ketika, sebuah tingkah laku itu menimbulkan, penguat yang sifatnya reward ya, ganjaran. Misalnya seorang anak berkata ke ibunya minta kue dan ibunya memberikan, maka pada kesempatan lain ketika dia maka pada kesempatan lain maka anak akan, mengucapkan hal yang sama untuk mendapatkan kue gitu. Jadi misal kayak, "Bu, aku mau kue," gitu loh ya, itu jadi, ada reinforcement control gitu loh. Jadi ketika dia mengatakan hal yang sama, misalnya pengen kue, maka besoknya dia akan mengatakan hal yang sama pula gitu. Lalu, ada juga yang terjadi pada keadaan tertentu ya, misalnya si ibu hanya memberikan kue jika si anak sudah menghabiskan nasinya, misalnya gitu. Kayak anakku misalnya, "Mau es krim?" "Enggak, maem dulu, kalau maemnya udah habis baru dikasih." Nah itu hubungan fungsional yang terjadi, dan hanya mendapatkan ganjaran pada situasi-situasi tertentu. Tapi kalau yang pertama itu lebih ke nggak ada syarat ya gitu. Jadi kalau pengen kue dia bilang kue ya dapat kue gitu loh. Nah tingkah laku balas yang next ya.
Tingkah laku balas yang hanya terjadi jika ada rangsang diskriminatif itu dinamakan, tak ya, tak. Jadi tadi ingat ya diskriminatif itu rangsangnya tidak langsung terjadi gitu. Jadi setelah ada dengar suara tek 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 nggak kepengen, begitu ngelihat temennya makan nasi goreng kepengen gitu. Guys, aku mau tanya ya, sebenarnya kalian itu setiap kelas ada berapa sih? Kok di sini cuman misalnya kelas A cuman 46 yang join, terus kelas B hanya ini kelas B kok cuman 7 orang ya? Oh sorry, 51. Coba tolong ya dibales di chat kelas B itu totalnya berapa, kelas A totalnya berapa. Nah itu ya untuk penjelasan dari teori orientasi faktor penguat. Mhm. Oh 58 kelas A. Kelas B berapa ya? Nah kemudian untuk orientasi faktor lapangan nanti kalian baca aja ya, karena sebenarnya intinya sama sih. Cuma bagaimana kita melihat, sebuah perilaku di dalam psikologi sosial itu dari sudut pandang yang berbeda-beda, gitu.